Setiawan, Delvia Sainayat, Dimas Abdi Medan. Itu tanggungannya nggak cuma di dunia, nanti di akhirat kalian akan dipertanyakan amanah kalian, ya. Karena amanah itu sesuatu yang akan ditanyakan di dunia dan di akhirat, dipertanggungjawabkan. Kemudian amanah yang pertama, amanah dapat kita penuhi yaitu ada tiga. Yang pertama amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Ya, yang ketiga ada amanah kepada diri sendiri.
siapa yang bisa menyebutkan amanah pada Allah contohnya? Yang pertama, melaksanakan ibadah sholat. Apa itu ibadah sholat? Untuk apa kalian sholat? Untuk apa kalian sholat? Kalian mengajarkan sholat 5 waktu setiap hari. Itu untuk apa? Untuk kalian sholat selama ini berarti gak tahu tujuan sholat itu apa? Apa itu sholat? Sholat itu apa? Sholat itu artinya doa. Di dalam bacaan-bacaan sholat itu kalian menyebutkan itu semuanya doa, ya. Jadi sholat itu kalian untuk mengingat, untuk zikir kepada Allah. Jadi kalian itu diciptakan enggak hanya untuk menikmati kehidupan di dunia. Kalian juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban kalian kepada Allah, yaitu dengan cara sholat dan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi ibadah di sini itu tidak hanya sholat. Ada ibadah apa aja? Ibadah sholat, kemudian puasa, kemudian zakat. Selain itu, kalian belajar ibadah bukan? Kalian nanti bekerja itu ibadah bukan? Kalian belajar di sini itu merupakan suatu kewajiban. Kalian sebagai pelajar diwajibkan untuk belajar. Jadi belajar itu hukumnya wajib. Kalau kalian nggak belajar berarti kalau kalian nggak belajar berarti kalian tidak menjalankan kewajiban. Kemudian yang kedua, selain melaksanakan sholat, untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah ada apa lagi? Selain ibadah sholat, ada menjaga amanah berupa materi. Materi itu apa? Menepati janji. Jangan mudah-mudah untuk berjanji ketika kalian tidak bisa menepati. Karena janji itu kalian bertanggung jawabkan nggak hanya di dunia, tapi nanti ditanyakan di akhirat. Jadi jangan mudah-mudah untuk berjanji. Berjanji itu berat. Jika kalian tidak bisa melakukan hal yang kalian ucapkan, yang kalian lakukan, maka janji itu suatu yang berat lah. Karena nantinya kalian harus ditagih di akhirat nanti, yang dipertanyakan lagi janji tersebut. Kemudian menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Kalian juga harus menjaga rahasia. Rahasia di sini misalkan setiap orang itu mesti memiliki rahasia. Entah itu kalian nggak tahu, ya kalian nggak mungkin tahu orang bukan rahasia kalian. Misalkan kalian mempunyai rahasia, terus teman kalian tahu, kalian harus menjaga rahasia tersebut. Seperti halnya kalian menjaga aib seseorang. Aib itu sebuah rahasia. Ya, kalian kalau menyebarkan aib, berarti kalian membuka rahasia. Itu tidak baik, itu tidak boleh. Murah. Kemudian
rela amanah pada sesama manusia berikutnya yaitu kalian harus menolong sesama manusia. Jadi tidak hanya kalian melakukan amanah kepada Allah, hablum minallah, kalian juga harus hablum minan nas. Kalian juga harus mencintai pada sesama manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saling membantu ya, saling melengkapi satu sama lain. Misalkan ada teman kalian yang kekurangan uang, kalian di kantin kok uangnya kurang, kalian mau teman kalian mau pinjam ya, kalian punya uang lebih ya, kalian harus menolong, harus membantu. Tapi yang dibantu itu nggak usah malah nggak mau membalikan, nggak mau membalikan uangnya. Sudah dibantu malah kamunya nggak ada respon, nggak ada respect sama sekali ya. Jika kalian sudah dibantu ya kalian harus menghargai teman kalian. Sudah dibantu dengan mungkin teman kalian itu rela nggak jajan untuk minjemin kalian, kan kalian nggak tahu. Jadi nggak hanya kalian menjaga rahasia, menjaga janji dan berlaku jujur, kalian juga harus menolong sesama manusia. Kemudian yang terakhir yaitu ada berperilaku itu sama-sama 5.000, benar ya? benar. Tadi itu adil dong? Adil ya? Adil? Adil. Adil itu ketika kita sesuai dengan porsinya ya. Misalkan kalian punya adik yang tadi kakak contohkan dikasih uang 5.000 ketika berangkat sekolah, dan sedangkan kalian SMP dikasih 5.000 ketika berangkat sekolah, itu dinamakan tidak adil. Karena porsi SMP sama SD itu beda sama adil itu sesuai dengan porsinya. Kemudian kita kembali ke amanah. Amanah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu bekerja. Amanah pada diri sendiri itu apa saja sih? Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, memperbaiki diri agar lebih mengelola emosi. baik. Kemudian yang keempat, mengelola yang keempat ada mengelola emosi. Yang kelima yang terakhir, mempertanggungjawabkan perilaku diri sendiri. mempertanggungjawabkan perilaku diri sendiri. Jadi kalian juga harus menjaga perilaku kalian sendiri kepada teman kalian. Kalian perilakunya bagaimana? Ibu itu pakai
jujur secara bahasa yaitu lurus, Itu dia yang pertama lagi. lurus hati dan tidak berbohong. Jadi antara hati dan perkataan kalian harus sama. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, jujur itu secara hati, pikiran, perbuatan itu harus sama, harus sejalan, harus satu benar. Misalkan hati dengan pikiran kalian beda, terus kalian ucapkan lebih beda lagi, itu belum jujur. Jadi jujur di sini itu lurus dengan hati. Apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian perbuat itu harus sama. Jangan kalian bilangnya sudah, tapi padahal belum. Kemudian dasar dari dalil dari jujur itu ada di surat At-Taubah ayat 50 ayat 119. Yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan manusia, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang benar. Orang yang itu dalil dalam berbuat jujur. Jadi kita nggak hanya amanah, kita harus juga berperilaku jujur. Kalian diamanahkan untuk memegang uang ketika kalian menjadi bendahara. Kemudian sisa uang kalian misalkan ada 19 itu. Terus kalian nggak berkata jujur, itu sama saja kalian mengkhianati amanah kalian. Jadi amanah dan jujur itu berkaitan. Misalkan seperti tadi bendahara megang uang kok uangnya 19, bidangnya kok habis, itu nanti kalian amanah itu percuma. Buat apa kalian punya amanah tapi kalau kalian enggak jujur? Jadi omongan dan perbuatan kalian enggak sama, ya itu apa itu enggak berlaku. Jadi sudah 3 1 tepuk tangan 1 tepuk 2 ini benar nih yang nggak bisa, yang salah belum maju. Tahu dulu ya. Aku belum loh Pak. Apa itu amanah secara bahasa? Apa itu amanah secara bahasa? Ya, apa itu secara bahasa? Tadi bohong. Ya, tepuk 1. Semuanya. Tangan 2. Tepuk tangan 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk 1. Apa itu amanah secara istilah? Lanjut.
juga jangan saja bertanggung. Jadi jika kalian diamanahkan, kalian harus bertanggung jawab bahwa masa atas kalian sudah diberikan amanah untuk menjadi bendahara. Tapi kalian tidak melaksanakan pekerjaan bendahara. Kalian tidak melakukan kegiatan yang di situ ada bendahara terkait dengan bendahara keuangan. Masa kalian sudah diberikan amanah tapi kalian tidak bertanggung jawab. Ada kehilangan uang dari bendahara, kehilangan uang, ya kalian bertanggung jawab bahwa kalian sebagai bendahara. Kemudian kita lanjut untuk yang lain bisa nanti kalian baca sendiri di buku paket. Kemudian untuk cara berperilaku jujur yang pertama yaitu ada mengatakan kebenaran. Jadi jujur itu kalian harus mengatakan dengan kebenaran. Seperti sudah yang tadi Bapak jelaskan, jujur itu sesuai dengan perkataan, hati dan perilaku. Kalau perilaku kalian baik, tapi hati kalian itu jujur, terus ngomongan kalian tidak benar, kalian belum bersikap jujur. Jujur itu lebih baik kalian mengatakan yang pahit tapi itu jujur daripada kalian berbohong tapi itu ya bukan manis tapi itu baik ya. Mending kalian ngomong apa adanya daripada kalian menutupi hal yang kalian tidak benar. Jujur kalau masih berpendapat ya harus mengutarakan apa yang kalian utarakan, harus mendengar apa yang audiens lain katakan. Jadi nggak harus menang diri, kalian juga harus menerima masukan-masukan dari orang lain. Kalian melakukan amanah dan melakukan jujur, sikap amanah. Itu apa hikmah dari perilaku tersebut? Apa? Apa? Mari mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan di membangun kepercayaan orang lain itu tidak hanya sebentar, tidak. Itu membutuhkan waktu dan harus diuji dengan hal-hal tertentu. Jadi kalian nggak harus siap amanah jujur sekali toh, tapi itu terus menerus yang harus kalian lakukan. Agar apa? Agar kalian juga mendapatkan hikmah dari melakukan amanah. Jadi melakukan amanah itu nggak sekali. Terus kalian nanti dijak amanah, kalian dijak orang jujur, kalian nggak bohong sekali, jadi kalian jujur. Nggak seperti itu. Itu amanah dan jujur itu melalui proses-proses yang di situ terdapat ujian-ujian yang misalkan kalian diamanahkan menjadi bendahara. Amanahkan menjadi bendahara itu nggak hanya sekali, nggak hanya itu toh menjadi bendahara kalian amanah dan jujur. Kalian juga akan uji dengan hal-hal lainnya. Baru kalian nanti akan dikatakan amanah dan jujur. Jadi nggak hanya satu ujian, itu tidak hanya satu ujian nanti kalian dapat dikatakan orang itu amanah, orang itu jujur. Tidak seperti itu. Jadi amanah dan jujur itu melalui proses
proses yang panjang. Dan itu nggak sebentar, dan itu tidak mudah. Baik, untuk sekarang kelompok P5 ya. Silakan duduk per kelompok anak dulu ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kan cuma kesimpulan. Ya. Silakan dibacakan. Kesimpulan ditulis di kertas sampaikan. Satu kelompok satu sepeda. Yang nulis kelompok dan sepeda. 10 menit dari sekarang. Jangan tarik.